Tapi ingat kalau berhasil 10% untuk saya ya. Oke. Itu caranya kalau dalam kondisi tidur di hipnosis. Jadi dari kondisi delta diangkat naik ke theta atau alpha. Goyangin sedikit. Ini yang saya tulis di buku Hypnoparenting. Goyangin sedikit gitu ya. Kemudian ngomongin, "Nak, ini mama." Atau suami Anda misalkan, "Hani, ini saya ya." Kalau kamu dengar suara saya, anggukkan kepala. Apa sih, Ma? Kamu tetap tutup mata, tapi bisa dengar suara saya ya. Oke, anak-anaknya gitu. "Nak, ini mama." Kamu tetap tutup mata, tapi bisa dengar suara mama. Mulai besok, kamu makin suka belajar. Kamu makin suka baca buku. Ngerti? Ya. Nanti ya, mulai besok dan seterusnya. Kamu suka belajar, kamu suka baca buku. Udah, selesai. Oke, sekarang kamu tidur lagi, nyenyak, kamu udah inget ini. Dan kamu besok pagi bangun sangat segar. Udah, selesai. Ya. Kalau Anda mau sama suami, ya gitu. Ya. "Hani, ini saya." Oke. Mulai besok, uang belanja naik 2 kali lipat. Setelah itu kamu lupa. Besok pagi, "Hani, ini uang belanja ya?" Iya. Udah. Langsung tanya, "Hani, kamu sudah kasih uang belanja saya?" Gitu. "Ya belum ya." Iya, tak kasih." Ingat 10% ya. Yang ada suaminya di sini ya terpaksa Anda harus cari jalan-jalan lain ya. Oke ya. Itulah bawah sadar. Itulah bagaimana kita masuk ke bawah sadar kita melakukan programming. Oke ya. Nah, di bawah sadar inilah tersimpan belief, rule, value, itu di sini semua. Kebiasaan, habit gitu ya. Kreativitas semua tersimpannya di bawah sadar. Ya, karena itu di sini perannya bawah sadar itu 88%, pikiran sadar kita cuma 12%. Karena dia ini merupakan suatu big storage ya, suatu gudang yang sangat besar. Apa saja disimpan di sini sama dia. Oke. Makanya itu, kalau Anda mulai ingin mencapai sukses ya. Kalau Anda ibaratkan itu sebuah pohon ya. Cukup gak ini ya? Moga-moga cukup. Cukup ya. Oke, kalau ini ada sebuah pohon ya. Di sini itu daunnya ya. Rindang di sini, oke. Tanah, ini akarnya. Ya. Kalau pohon ini berbuah, berarti kita sukses ya, asumsinya itu ya. Oke. Yang Anda perhatikan untuk Anda rawat, itu yang mana? Ininya? Atau ininya? Atau ininya? Prioritas di sini kan? Ya, setelah itu baru di sini dilihat ada serangga atau apa kayak gitu kan? Tapi prioritas kan di sini. Di sini bagus banget, di sini nggak ada pupuk, nggak ada lain sebagainya, ya dia nggak akan bisa optimal, betul? Nah, sama. Ya, kita manusia juga kayak begitu. Ketika Anda mau mulai menjalankan bisnis ini, Anda sudah jalankan ya. Ketika Anda mau sukses di bidang ini, bidang apapun, ya. Kebanyakan yang orang perhatikan itu yang atasnya itu tadi, skillnya, tekniknya, betul? Jarang ada yang mau ngutak-ngutik pondasi di bawahnya itu, di akarnya. Nah, akarnya itu apa? Akarnya itu adalah ini, belief, rule, value, emosi-emosi Anda. Itu akarnya. Ya. Kalau Anda di sini bagus, maka Anda akan mempunyai yang namanya itu wisdom, kebijaksanaan. Kalau tidak, Anda akan dikendalikan oleh ini. Ya. Kebijaksanaan muncul ketika Anda sendiri itu bersih dari hal-hal yang negatif. Sehingga Anda bisa melihat kejernihan, Anda bisa melihat segala sesuatu dengan sangat jernih. Anda lihat air ini, ya, air di gelas ini, saya pinjam ya. Oke, kita bisa lihat dia tembus kan? Ya, kalau ini saya kasih pasir, saya udek-udek, kita nggak akan bisa melihat tembus, betul nggak? Itu adalah emosi negatif yang berkecamuk dalam dirinya kita. Kita nggak bisa lihat dengan jelas. Supaya kita bisa lihat dengan jelas gimana? Kita diamin beberapa saat sampai itu pasir mengendap, sehingga kita bisa lihat kembali, betul? Emosi-emosi negatif seperti itu, ya, dia akan berkecamuk dalam dirinya kita. Ya, bagaimana caranya supaya kita bisa melihat kejernihan itu?
biarkan itu mengendap, setelah itu kita rilis, kita lepasin. Nah, dari sana kita bisa melihat segala sesuatu dengan detail, dengan apa adanya, ya. Ya, kalau Anda sampai orang-orang yang spiritualnya tinggi, mereka bisa melihat dengan mata batinnya, katanya seperti itu. Ya. Mereka bisa melihat sesuatu yang kita orang-orang biasa nggak lihat. Betul? Ya. Karena apa? Mereka sudah berhasil menguasai diri mereka sendiri. Nah, kita sendiri nggak bisa, ya, kita dengan diri kita sendiri aja masih pusing gitu ya. Akhirnya kita nggak bisa melihat itu semua. Nah, itu dari sini, dibersihin dari dalam sini. Ya. Oke. Ini tadi ya. Programming itu akan menentukan pemikiran kita. Pemikiran kita akan menentukan perasaan kita. Oke? Dan perasaan ini akan memicu sebuah tindakan. Perasaan kita negatif, tindakan kita negatif. Perasaan kita positif kan gitu. Ya, seperti tadi. Programmingnya adalah kalau ada anjing ya menjawab ketokan pintu saya, maka orang ini pasti meninggalkan rumah, dia tidak menepati janji saya. Karena saya dulu pernah mengalami kejadian seperti itu, gitu kan? Akhirnya Anda terprogram dengan itu. Anda ketok lagi, tok kuk kayak gitu. Ya, ketok lagi, kayak gitu ya, banyak sekali anjingnya. Programming Anda jalan. Anda kan dulu pernah ngalamin kayak begitu. Anda mulai berpikir, ini kayak wah, kayak dulu ini. Udah saya telepon nggak menghargai waktu saya. Ya, saya ketuk, anjingnya lagi yang jawab. Ketika Anda mulai berpikir, Anda mulai punya perasaan, nah enak. Kurang ajar orang ini ya, gak menghargai waktu saya. Oke. Ketika Anda punya perasaan seperti itu, Anda memutuskan untuk mengambil tindakan. Saya tinggalin aja deh. Ya, itu adalah hasilnya, Anda meninggalkan dia. Dan itu memperkuat programming Anda. Bahwa kalau saya ketok pintu, kemudian yang keluar itu sambut itu anjingnya, orangnya tuh gak keluar-keluar, maka berarti dia melecehkan saya. Kan gitu. Aturannya kan begitu. Ketika itu terjadi lagi di masa depan, ini terjadi lagi, terulang lagi, dan seterusnya. Programming itu makin kuat. Oke? Sama dengan kejadian yang Anda alami dalam hidup finansial. Ketika saya dulu berusaha, ya, kemudian jatuh. Ada bibit pikiran yang masuk, gak bisa sukses, kan begitu. Kemudian saya mulai berpikir-pikir, kayaknya bener deh. Oh, tapi enggak lah, saya pasti bisa. Kan dia bukan Tuhan, saya bisa mengubah hidup saya. Kerja lagi, jatuh lagi. Mulai, jangan-jangan bener ya. Oh, enggak deh, kerja lagi, jatuh lagi, kerja lagi, jatuh lagi, gitu kan. Kan ini makin diperkuat nih programnya. Ya, wah kayaknya dia bener ini. Ini buktinya udah berapa kali nih kayak begini. Ya, makin diperkuat. Oke. Sampai Anda bisa memutus rantainya ini, entah di mana diputusnya. Ya, dan yang nanti kita akan share nanti ini adalah kita putusnya itu di sini. Dari feeling ini Anda cermati feelingnya apa, Anda picu lagi balik ke sini dan setelah itu kita putus. Ya. Karena ini paling gampang diamati. Anda mangkel, jengkel, sedih, kecewa itu kan paling gampang diamati kan. Betul? Ya, kalau yang di dalam sini Anda susah ngamatinya. Kalau Anda nggak terlatih sebagai hipnoterapis, itu Anda susah ngamati yang ini. Ya, yang paling gampang yang ini, feeling, karena ini paling kelihatan. Dari action ke feeling ini paling kelihatan. Ketika kita sudah malas untuk melakukan sesuatu, telepon, prospek, tulis daftar nama, presentasi, itu kan actionnya sudah malas. Kita cek ke feeling kita, kenapa saya kok malas? Apa yang saya rasakan? Nah, ketahuan. Di tracking lagi. Jelas? Itu yang nanti akan kita lakukan ya. Oke. Jadi feeling ini tadi sudah ditentukan oleh ini ya. Nanti sudah tahu ya, belief, value, rule ya. Aturan-aturan itu tadi ya. Sekarang ini jam berapa ya? Kita harus Oke, coba sekarang Bapak Ibu. Anda tuliskan aturan-aturan Anda mengenai, terutama mengenai bisnis ini ya. Jadi saya merasa ditolak prospek jika apa, saya merasa tidak dihargai itu jika apa. Anda tulis, coba. Yang pertama, saya merasa tidak dihargai jika saya merasa tidak dihargai prospek saya jika Anda hanya punya waktu
2 menit untuk menuliskannya sebanyak mungkin. Berikutnya, saya merasa sedih jika, coba kita lihat, kita analisa beberapa aja deh ya, karena waktu ya. Hidup adalah apa? Sharing coba, siapa yang mau sharing? Hidup adalah, ya Pak, silakan. Pesiarahan. Oke. Hidup adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Hidup adalah saling mengasihi. Ya. Ada yang tulis hidup adalah perjuangan enggak? Sebaiknya Anda ubah ya. Anda merasa selama ini hidup ini berjuang terus, Pak? Ya. Gimana kalau dirubah? Hidup ini adalah satu tempat untuk berbagi dan banyak orang ingin mengikuti apa yang saya lakukan. Kan lebih enak. Ya. Maka kemungkinan besar donen yang akan cari Anda untuk, oh, saya perlu disponsorin gitu. Kalau ada hidup adalah berjuang, kita akan berjuang mencari downline. Ya. Hidup adalah sesuatu yang sangat indah untuk dinikmati. Itu Anda akan menjalani hidup dengan cara berbeda lagi nanti. Ya. Jadi Anda pastikan, Anda lihat, di sini ingat, tidak ada yang benar ataupun salah, tidak ada. Yang ada adalah apakah aturan Anda itu, rule Anda itu, belief Anda itu mendukung Anda untuk mencapai impian Anda. Cuma itu aja. Ya. Kalau Anda merasa, oh saya maunya itu ini, hidup saya maunya kayak begini, beliefnya kayak begini, kayaknya nggak mendukung, dan Anda lihat refleksi kehidupan Anda, benar nggak yang Anda jalan ini sesuai dengan beliefnya Anda ini? Kalau benar, sebaiknya Anda ubah beliefnya supaya bisa mencapai itu lebih cepat, lebih mudah. Oke? Ya. Saya merasa bahagia jika, ayo sharing. Saya merasa bahagia jika, ya Pak. Ya, hati-hati Pak ya. Selama itu belum tercapai, Bapak nggak bahagia-bahagia. Hati-hati. Ya, just ini ya, advice, masukkan aja. Karena tadi sudah tahu kan implikasinya kan. Kalau kita belum sukses, berarti kita kan tidak bahagia, kan begitu? Aturannya kan begitu kan? Kalau kita nggak bahagia, maka kan kita nggak merasa feel good kan? Kalau kita nggak feel good, vibrasi kita nggak gede, dan daya pengaruh kita kecil. Ya, jadi sebaiknya diubah Pak. Masukkan aja ya. Kalau nggak pun nggak apa-apa ya. Saya bahagia jika, ya Ibu, dapat tersenyum pada siapapun. Oke, coba Ibu tersenyum pada saya. Saya nggak merasa Ibu tersenyum tuh. Ibu nggak bahagia. Ya. Tapi masih lebih bagus karena kontrolnya di Ibu itu. Ya. Kalau saya sudah merasa tersenyum, ya sudah. Kalau dia nganggap nggak tersenyum, ya sudah. Gitu kan urusannya dia. Tapi saya sudah merasa bisa tersenyum pada dia. Tapi masih ada sepersekian kontrol di tangan orang itu. Kalau dia nggak balesin, maka kita akan gila disenyumin malah cuek aja. Kita jadi dongkol kan. Ya. Oke. Akan lebih bagus kalau jika saya bisa berbagi senyuman dengan orang-orang yang saya mau. Itu lebih bagus lagi. Lebih jelas, lebih detail, lebih spesifik, dan kontrol masih di tangan saya. Ya. Ya. Jika mendapat ilmu yang baru di segala hal. Oke. Bisa lumayan bagus. Ya. Ya. Nah, ini hati-hati Pak. Kalau sampai belum bisa memahami karena keterbatasan pengetahuan kita, itu kita nggak akan bahagia tuh. Hati-hati. Ya, hati-hati. Masih mengandung itu sedikit. Jadi kontrolnya masih sedikit ada, ya. Oke. Kalau definisi saya sih simpel. Anda boleh contoh, boleh enggak. Ya, silakan. Nah, itu simpel sekali. Ya. Pokoknya saya bisa bernafas, sudah saya bahagia, happy. Yang lain peduli amat. Ya, saya bahagia jika saya memutuskan untuk bahagia. Udah, kalau saya cuma itu aja, simpel. Ya, begitu saya putusin ini, saya mau bahagia kok. Ini udah saya bahagia.
Ya, jadi nggak tergantung siapapun dan keputusannya betul-betul di tangan saya dan sangat mudah. Ya. Oke, ada lagi yang mau sharing? Oke, sekarang kita akan lanjutin lagi. Ya, tadi saya sudah sampaikan, walaupun kita mampu menggunakan pikiran sadar kita dengan sangat canggih, tapi jika program bawah sadarnya terserang virus, maka sistem pikiran kita akan kacau. Ya, tadi Anda sudah melihat banyak contoh. Dan kesadaran diri, consciousness is observing your thought and action so that you can live from true choice in the present moment rather than being run by programming from the past. Ya, yang artinya adalah jangan kencing sembarangan. Ya. Betul kan? Nggak boleh kencing sembarangan, betul ya? Ya, terjemahannya itu ya. Jangan kencing sembarangan ya. Jadi kesadaran diri itu adalah mengamati tindakan dan pemikiran kita, ya, sehingga kita itu benar-benar bisa memilih secara benar, ya, pada kehidupan sekarang daripada dikendalikan oleh program pikiran dari masa lalu kita. Ya. Jadi kalau kita sudah mutusin itu karena memang, iya, karena saya memang sudah mutusin saya mau ini, bukan karena program yang mengendalikan kita. Ya, biasanya kita kebanyakan dikendalikan program. Setelah itu kita baru nyesel, aduh kenapa ya saya kok bertindak seperti itu ya? Kenapa ya saya kok ngambil keputusan seperti itu? Nah, karena Anda nggak benar-benar menggunakan kesadaran diri di sana. Ya, akhirnya yang mengontrol program itu tadi. Oke? Oke, sekarang saya akan jelasin mengenai clearing proses ya. Jadi Bapak Ibu Anda sudah ngerti ya, sudah memahami bagaimana hubungan perasaan dan perasaan feel good itu tadi dengan kemampuan kita untuk mempengaruhi, untuk menarik, untuk berubah. Oke. Perubahan itu terjadi satu ketika Anda mulai mengerti persepsi Anda dan Anda ubah itu terus-menerus. Jadi bagaimana mengatasi homeostasis? Caranya adalah dengan perubahan kecil yang dilakukan terus-menerus ya. Tidak hanya sesekali aja selesai, sekali enggak. Perubahan kecil terus-menerus sehingga Anda tidak akan terasa Anda itu telah berubah banyak sekali. Oke. Kemudian adalah yang kedua adalah dengan clearing proses, dengan rilis muatan emosi negatif itu. Ada dua cara yang akan nanti saya bagikan. Yang pertama itu yang EFT namanya, atau enggak tahu Anda mau yang mana duluan. Emotional Freedom Technique, itu dengan mengetuk-ketuk bagian tubuh kita yang merupakan meridian energi tertentu, di mana muatan-muatan emosi negatif itu biasanya mengumpul, membuat blocking, dan kita ketuk-ketuk sehingga dia terlepas, ya. Atau dengan cara yang satunya ini, ya, dengan kita istilahnya perenungan, ya, refleksi diri, dengan menggunakan perasaan sebagai jembatan untuk melacak akar masalahnya tadi. Ada dua cara. Oke. Sekarang Bapak Ibu mau belajar yang mana duluan? Ketuk-ketuk itu gampang. Kita yang gampang dulu ya. Perasaan setelah itu ya. Oke. Oke, Emotional Freedom Technique. Ya, tolong dibagiin, Pak. Ya. Kita akan langsung mendemokan siapa yang punya trauma, siapa yang punya ketakutan. Anda bisa langsung maju di depan, langsung diberesin. Anda itu nggak akan makan waktu lebih dari 10 menit, cepat sekali. Ada yang takut dengan tikus nggak? Jijik, gilo? Hah? Takut film horor bisa. Tikus ada? Kalau disuruh pegang nggak mau. Siapa yang begitu? Tikus, oke. Tikus putih? Gak mau juga? Pegang? Sedikit aja? Sedikit aja lah. Mau cuma lihat gimana? Oh gak apa-apa. Kalau pegang? Kalau dikasih 5 juta mau gak pegang? Cuma gini aja gitu. Cuma, mau 10 juta. Kalau 100 juta mau gak? Hah? Gak apa-apa. Tapi pegangnya tuh gini ya, hidungnya, cik gituin.
Mau nggak? Nggak mau. Terus kemudian perutnya dikit-dikit gitu. Bisa. Ya. Cara ngetesnya begitu. Ajak ke gedung tinggi, lompat. Oke? Oke, siapa yang takut tikus? Yang maju di depan yang takut tikus. Yang lain Anda bisa lakuin nanti sambil duduk. Siapa yang takut tikus? Maju di depan. Saya enggak, beneran. Ini langsung dikeliling langsung. Anda cuma di sini dan ketuk-ketuk ini peng, hilang langsung. 5 sampai 10 menit. Anda baca itu dulu ya, baca. Saya akan jelasin. Oke, enggak apa-apa, Pak. Sambil di sini. Ya. Takut tikus ya, Pak ya? Oke. Kalau saya liatin gambarnya enggak apa-apa. Oh, kalau lihat gambar enggak apa-apa. Biasanya takutnya apa? Kalau dia lewat. Oh, oke. Oke, langkah pertama, masalah sudah ketemu kan? Anda semua cari masalah sendiri-sendiri ya, Anda lakuin nanti ya. Yang kedua, Anda ukur intensitasnya. Kalau 0 sampai 10, 0 itu clear. 10 itu, wah pokoknya sangat-sangat jijik gitu ya. Aspeknya apa? Jijik, gilo, takut, jijik. Aspeknya itu jijik. Takut enggak? Enggak, oke, badan besar begini. Habis ini tikusnya yang trauma. Oke, jadi jijik ya aspeknya. Teknik ini harus spesifik aspeknya. Oke, itu kelemahannya. Tapi keuntungannya adalah Anda bisa, teknik ini Anda lakukan itu sangat cepat sekali. 1 round itu cuma 3,5 menit. Jadi kalaupun aspeknya nggak tepat, Anda pindah aspek lainnya, kan cuma 3,5 menit kan? Ya, jadi maksudnya tepat itu jijik atau takut, itu 2 hal yang berbeda kan? Ya, jadi kalau Anda terapi jijik nggak berhasil, berarti bukan jijik aspeknya, mungkin takut. Jelas ya? Oke, kalau ini jijik ya. Oke, ini sudah jelas aspeknya jijik. Anda tentuin sendiri aspeknya apa ya. Setelah itu Anda ukur, kira-kira berapa? 0 sampai 10. Coba bayangin kalau saya suruh pegang di sini. 0 sampai 10. 10. Wah, jedok sudah ya. 10 ya. Tempoh hari mendingan di Jakarta itu saya ada seorang ibu. 0 sampai 10, Bu. 30, Pak. Gitu. 0 sampai 10, Bu. Enggak ada 30 gitu. Bu bener-bener ngomong tikus gitu aja dia. Udah jangan bolak-balik ngomong, Pak, katanya gitu. Ngomong aja kayak begitu gitu ya. Oke. 10 ya. Oke, tujuan dari proses ini adalah membuatnya sampai 0 dengan memeriksa kondisi perasaan. Sekarang coba bayangin. Cara memeriksanya gini aja, dengan bayangin aja. Bayangin ada tikus suruh pegang, jijik ya. 10 ya. Oke, amati ya perasaan ini ya, jijiknya seperti apa, karena nanti akan saya minta ngecek lagi. Setelah diberesin, cek lagi berkurang apa enggak dibandingin dengan yang ini. Jelas? Jelas ya? Sekarang yang Anda lakukan, setelah skalanya tahu kan? 10. Tujuannya membuat 0. Setelah itu Anda akan melakukan yang pertama, itu mulai setting up di sini. Ya, titik ini, itu di situ ada digambarkan. Itu kira-kira dari pertemuan tulang ini, itu kira-kira 4 jari. Oke, dari pertemuan tulang, kira-kira 4 jari. Kemudian setelah itu ke kiri atau ke kanan sama saja, terserah. 4 jari juga. Di sini, ya. Jadi, sorry ya Mas ya. Sini, ini ya, setelah itu ke sini. Nah, ini dia. Ini diusap. Titik ini diusap. Pakai tangan sendiri. Ya, oke. Afirmasinya seperti ini. Ya, bentar. Meskipun saya jijik, kalau ini aspeknya jijik sama tikus kan. Meskipun saya jijik sama tikus, saya tetap mencintai diri saya sendiri. Atau meskipun saya jijik sama tikus, saya pasrahkan semua padamu ya Tuhan atau ya Allah. Terserah. Oke? Intinya adalah perasaan itu dibangkitkan dan ketika perasaan itu muncul, kemudian nanti kita hajar. Jelas ya? Kita ajar dengan mengetuk atau mengusap. Yang ini tadi diusap dulu ya. Diusapnya gini ya. Agak lebar range-nya. Nah, seperti itu ya. Oke, ngomong. Meskipun saya jijik sama tikus, pelan aja nggak apa-apa. Sambil dibayangin ya, sambil dibayangin. Terus ngomong, saya mencintai diri saya sendiri atau saya pasrah padamu ya Tuhan. Ya.
Ya Allah, ya boleh. Oke, 3 kali, ngomongnya 3 kali. Meskipun saya takut ketinggian kalau Anda ngomong itu ya. Saya pasrah padamu ya Tuhan, ya Allah. 3 kali. Sudah? Sudah 3 kali? Oke, coba sekarang dirasakan. Pada tahap ini aja, biasanya sudah berkurang. Pada tahap ini aja. Bayangin ada tikus, saya minta pegang. Masih jijik. Atau sudah berkurang jijiknya. Kurang sudah berapa sekarang? Kalau tadi 10? Banyak atau sedikit? Sedikit ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, lanjut lagi. Sekarang ketuk di sini. Pak siapa? Pak Arfan. Ketuk di alis ini. Oke, ketuk sambil bayangkan perasaan jijiknya. Ketuk 7 kali. Diketuk 7 kali. Pelan-pelan aja, Pak. Jangan sampai. Pelan-pelan aja. Oke, cukup. Oke, terus di sini. Samping di sini. Ya, itu ada gambarnya ya. Jadi sudut mata ini kira-kira 2 cm. Jadi pakai 2 jari gini dia pasti kena. Nah, agak ke sini. Nah, kalau pakai 2 jari pasti kena. Jadi sorry ya. Jadi sudut mata ini ya set ke sini. Nah, ini. Ya, kalau 2 jari gitu pasti kena ya. Sambil bayangkan perasaan jijiknya ya. Jijik sama tikus gitu ya. Oke, cukup. Titik berikutnya di bawah mata, persis di tulang di bawah mata. Ya, ketuk 7 kali. Bayangkan perasaan jijik sama tikus. Ngomong aja jijik sama tikus supaya ingat. Sekali ngomongnya sekali, ketuknya 7 kali. Oke, cukup. Sekarang di bawah hidung. Di bawah hidung, ya. Jijik sama tikus. Oke, sekarang di sini. Oke, sekarang di tulang di sini. Tulang ini kan ada 2 begini kan pertemuannya, ya. Nah, dari pertemuan di bawah itu kira-kira 2,5 cm pada tulangnya, ya. Kalau mau kena, Anda pakai 4 jari dimulai dari bawah sini. Kan dia pasti kena kalau 4 jari. Dimulai dari tulang dasarnya sini kan gini. Ini kan pasti kena kan? Tapi pas di tulangnya ya, pas di begininya itu. Ya, di tulangnya. Oke, sudah? Oke, sekarang di sini ada 1 titik lagi, tapi kurang etis, ya. Mau diomongin nggak? Oke, dia itu below nipple istilahnya ya, below nipple bahasa Inggrisnya. Jadi persis di bawah puting payudara. Kalau perempuan itu di lipatan payudara, persis di bawah di lipatan payudara. Oke, kalau saya terapis kan nggak mungkin. Permisi ya Bu ya, saya ketuk. Ya, biasanya titik ini dilompati, ya, langsung ke bawah ketiak, biasanya, ya. Dia sekitar 1 telapak tangan dari ketiak, di sini. Nah, di sini, 1 telapak tangan, ini 1 telapak, persis pangkal ketiak, ya dia di sini. Oke, kalau wanita itu biasanya pas di tali branya, ya. Jadi kalau Anda suami, Anda pinjam bra istri dulu ya. Diukur, ya. Oh, di sini ternyata. Ketuk 7 kali. Ketuk 7 kali. Ketuk semua ketukannya 7 kali ya. Sudah. Oke. Sekarang di sini. Ini enggak ada di handout situ, ada tambahin di telapak tangan, di pergelangan persis. Ya, boleh. 7 kali. Oke, cukup. Sekarang di atasnya, di baliknya di sini. Ya, situ. Bayangin jijiknya. Cukup. Sekarang di jempol sini. Ini. Jadi dia itu di ujung luar jempol ya. Di kuku ini, ya kalau pakai 2 jari gini pasti kena dia. Ya, betul, ya di situ. Betul. Oke. Setelah itu di sini. Ya, setelah itu di jari sini. Telunjuk. Oke, setelah itu di sini. Di sampingnya ya. Jadi dia di samping. Ya. Setelah jari tengah Anda lompat ke jari kelingking ya. Oke. 7 kali. Oke. Itu di samping tangan. Ya, boleh kiri, boleh kanan terserah. Kalau tadinya mata kanan terus di sini kiri enggak masalah. Oke, cukup. Sekarang di sini, di antara jari kelingking dan jari manis, ini pertemuan ini Anda tarik kira-kira 4 sampai 5 cm di sini, di antara tengah-tengah jari ini ya. Anda ketuk pakai 4 jari dia pasti kena. Kalau begini dia pasti kena kan? Anda ketuk terus. Lihat ke depan, tegak, Anda ketuk terus, Anda ikuti tangan saya.
Ya, Anda ketuk terus, ketuk terus, ketuk terus. Ya, ini nggak usah ngomong nggak apa-apa. Anda lihat ke depan, tutup mata, buka mata, lihat ke kanan bawah, ngelirik. Kepala nggak boleh gerak, ngelirik ke kanan bawah, ngelirik. Kepala tetap tegak, ngelirik, ngelirik ke sini. Nah, ini ketuk terus, ketuk terus. Oke, sekarang ngelirik ke sini, ngelirik ke sini, sini, ini jari saya. Oke, sekarang lihat sini. Oke, ikuti. Mata saja ya, kepala jangan gerak. Mata saja. Mata saja. Searah jarum jam. Kemudian putar berlawanan lagi jarum jam. Oke, sekarang tirukan. 1 2 3 4 5. Oh enggak, ngomong 1 2 3 4 5. Oke, sekarang ulangi lagi di sini. Di jari, di apa alis, ya. Oke. Oke, sekarang sini. Ulangi lagi sampai di sini ya. Oke, jangan bayangkan perasaannya ya, takut tikus. Oke, sekarang di bawah mata. Oke. Oke, sekarang di sini, hidung. Cukup, sini. Sekarang kurang di sini. Nah. Oke, sama bayangin perasaannya ya. Oke, sekarang di sini. Diulangi lagi ya, sampai di sini. Sampai di samping sini ya. Ulangnya ya, sini. Oke, sekarang di sini. Ya, samping sini. Sudah? 7 kali, diketuk, sudah. Ya. Oke, cukup. Sekarang di sini. Sini. Pas di pergelangan. Oke, sekarang di sini. Sini dulu baliknya. Oke. Oke, dari situ. Cicik sama tikus ya, bayangin. Sini. Nih. Ya. Dia agak di sebelah sini ya. Oke, sini. Oke. Cukup, sekarang di sini. Oke. 7 kali. Ya. Oke, coba sekarang dibayangin lagi. Gimana? Gimana? Berkurang. Ini ada tikus nih di sini. Bayangin, suruh pegang. Jangan, pegang dulu. Berkurang. Separuh, 5? 5 ada? Oh, di bawah 5. Oke. Kalau di bawah 5, oke. Sebentar. Ini ada tikus beneran. Ada diam di sini. Di sana. Coba dikeluarin. Pegang, keluarin. Jangan-jangan yang bawa nggak berani megang juga. Anda lihat ya. Anda lihat. Maju lagi. Kalau merasa nggak enak, ngomong. Nanti dia suruh stop. Maju lagi, pelan-pelan. Pelan-pelan. Nggak apa-apa, terus. Mau pegang. Masih jijik kalau pegang. Kalau lihat sudah oke ya. Sudah oke. Oke, sekarang kita clearing di bawah 5 ya. Tetap di sini ya. Oke. Atau di sini dulu deh. Sini dulu. Salah ucul ya, simpan dulu. Oke. Sekarang ini caranya. Kalau di bawah 5, Anda bisa lakuin seperti ini. Ketuk di sini. Sini. Langsung keringetan ya. Langsung keringetan ini ya. Enggak apa-apa. Sekarang langsung ketuk di sini. Terus diketuk. Tegak ya. Oke. Melirik saja ya. Lihat jari saya. Nih. Melirik saja. Ini dalam 6 hitungan, posisi mata melirik paling bawah sampai paling atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Udah. Sekali lagi. Ketuk lagi. Kita pastiin clear ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Coba maju lagi. Gimana? Berkurang? Oke, berkurang. Mau pegang? Coba. Ya. Ngelus stop. Oke. Sudah? Oke, masih ada? Masih ada? Udah berani. Sekarang pegang.
Masih, nggak apa-apa. Oke, coba sekarang ketuk lagi di sini. Lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Tarik nafas. Wow. Oke. Lagi. Sudah lebih enak daripada tadi. Jauh lebih enak. Oke. Tangan ya Pak Arfan. Oke, yuk. Siapa tadi yang takut tikus? Coba suruh pegang. Suruh pegang. Suruh pegang. Tadi udah terapi nggak? Udah beresin nggak? Coba sekarang dipegang. Pegang aja. Cek gitu aja. Syaratnya marki, harus berani pegang tikus. Pak Arfan gimana? Sudah enak, minum air putih. Ketika Anda melakukan ini, Anda harus minum air putih. Karena biasanya ketika itu di tapping, maka muatan energi negatif itu akan luntur dan itu akan menimbulkan panas di tubuhnya kita. Ya, jadi biasanya Anda suhu tubuhnya meningkat. Walaupun tidak banyak gitu ya. Makanya Anda minum air putih yang cukup banyak. Oke. Anda, Bapak Ibu lihat coba ya. Bapak Ibu lihat, begitu efektif, begitu dahsyat. Ya kan? Ya. Udah berapa tahun Pak takut seperti kayak begitu? Mulai kecil. Mulai kecil, ya. Kalau tadi itu prosesnya benar, artinya nggak ngajarin. Tadi kan masih ngajarin sini, gitu ya. Anda bisa bayangin nggak? Cepat sekali kan itu. Tidak lebih dari 5 menit. Tidak lebih dari 5 menit. Ya. Ada yang psikolog di sini? Ada yang psikolog nggak? Hah? Ada psikolog nggak di sini? Ada psikolog. Biasanya berapa lama Pak kalau kayak begini? Biasanya berapa lama? Kalau beresin aspek yang kayak begini? Terus konseling dulu ya. Paling tidak lebih dari sekali ketemunya. Ini tadi cuma 5-10 menit. Oke, jadi ya ini dikembangkan oleh Gary Craig. Anda kalau mau mempelajarinya lebih dalam lagi, Anda masuk di emofree.com. EMO, free, emofree.com. Ya. Perkembangan terapi di dunia barat maju begitu dahsyat, begitu pesat, kita ini ketinggalan puluhan tahun dari mereka. Ya. Mereka bisa menterapi fobia, trauma-trauma kayak begitu tuh hanya dalam hitungan menit bahkan sampai jam. Enggak sampai jam. Clear sudah itu dan permanen. Ya. Ya. Yang lebih parah perlu beberapa kali sih memang. Bisa, Pak. Bisa. Ya, Anda yang merokok, kalau mau berhenti merokok, Anda lakuin seperti ini. Satu hari itu kira-kira 25 round. Tadi satu round itu adalah tapping ini sampai sini. Kemudian kita gerakan mata. Ada 9 gerakan mata, tutup, buka, lirik ke kanan, lirik ke kiri, putar balik, terus bedom. Nggak usah sampai selesai ya. Nanti domnya sampai selesai. Nggak usah sampai selesai ya, cukup 2-3 detik. Setelah itu hitung dengan suara keras, 1, 2, 3, 4, 5. Setelah itu tapping lagi. Sini. Ya. Boleh ditambahin sini, sini, selesai. Ingat ya, itu 1 round. Kalau misalkan masih ada sisa dan masih di atas 5, Anda ulangi lagi tapping, gosok di sini, ulangi lagi. Tapi ngomongnya, meskipun masih ada sisa jijik sama tikus, karena sekarang kita mau beresin aspek sisanya. Meskipun masih ada sisa perasaan jijik sama tikus, saya pasrah pada Tuhan. Misalkan seperti itu ya. 3 kali ngomong, setelah itu Anda lakuin ini lagi. Ya, sisa jijik sama tikus. Ya.
Terus lakuin 1 round lagi. Kalau udah di bawah 5, Anda nggak perlu ulangi pakai gini terlalu panjang. Shortcutnya itu tadi. Anda lakuin ketukan di sini, di antara 2 jari ini di sini. Anda ketuk terus di situ. Anda hitung dari 1 sampai 6, mata itu ngelirik dari bawah sampai paling atas. Dalam 6 ketukan, lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jelas ya? Itu kalau udah di bawah 5, 4, 3, 2, itu biasanya langsung amblas. Anda ulangin beberapa kali, amblas biasanya langsung. Ya. Oke. Jadi ketika Anda mulai telepon takut bisnis ini, Anda setting goal Anda takut. Misalkan, bisa nggak ya, bisa nggak ya? Ada perasaan nggak enak kan? Harus jelas aspeknya. Apa? Takut nggak bisa, takut nggak mampu. Beresin, meskipun saya merasa nggak mampu untuk mencapai goal ini, saya pasrah pada Tuhan. Saya pasrah padamu ya Allah. Terus seperti itu. Ya, tentunya dimulai dengan setup dulu ya. Oke? Anda setting goal. Anda akan lebih enak. Jelas? Karena kadang-kadang itu menghambat kita kan. Ya. Kalau kita masih iya enggak, kita menghambat. Ya, kita harus beresin, kita harus clear. Jelas? Ya. Kalau mau tahu teorinya baca emofree.com Pak ya. Saya jelasin 1 jam lebih nanti ya. Jadi intinya begini ya. 25 round 1 hari. Jadi nggak harus 25 tuh sekali enggak. Sekali 2 kali, nanti 10 menit lagi, setengah jam lagi, terus seperti itu. Kira-kira 25 Pak, kira-kira ya. Mungkin ada yang lebih, mungkin ada yang kurang. Ya udah itu Anda akan hambar dengan rokok, sudah nggak kepingin lagi merokok. Meskipun saya punya perasaan merokok, saya pasrah pada Tuhan. Setelah itu hambar, perasaannya akan hambar. Perasaan ingin merokok, yang mau diberesin kan craving-nya itu, rasa ketagihannya terhadap rokok itu kan yang mau diberesin. Ya itu. Oke? Bisa. Ya, kanker pun bisa. Kanker getah bening. Orangnya, dia yang harus melakukan. Iya. Iya. Kalau anak-anak Anda bisa, Anda yang ketukin. Anda bisa untuk anak-anak. Ya, ada anak teman saya takut air, umur 7 tahun. Karena dia pernah kecemplung kolam renang. Jadi dia itu enggak pernah berani menyiram mukanya dengan air. Jadi kalau mandi, itu cuma badan ini aja. Dan ini itu cuma diseka. Keramas pun enggak berani. Seka kayak begitu aja. Ya, dilakuin ini, 1 round aja, langsung, mau coba ke kamar mandi. Iya Pak. Begitu sampai kamar mandi, papanya melongo aja. Langsung. Ya. Oke. Jadi sangat dahsyat. Tools ini sangat dahsyat sekali. Oke. Anda bisa gunakan untuk menetralisir setiap kali muatan emosi negatif itu muncul. Ya. Efek samping enggak ada, Pak. Yang ada efek ke depan, Pak. Sampingnya enggak ada ya. Kalau efek ke depan ada, bagus ya. Oke. Jadi mau tanya apa? Asalkan penyakit itu disebabkan oleh emosi. Ya, kanker itu kebanyakan itu disebabkan oleh emosi, oleh pikiran yang negatif. Kebanyakan. 70% penyakit semua ya, 70% penyakit itu adalah psikosomatis. Penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Psikosomatis. Ya, begitu Anda khawatir, aduh, jangan-jangan saya ini nanti tuanya bisa stroke nih. Anda stroke beneran tuh. Ya. 70% penyakit, ini para dokter nih yang ngomong, 70% penyakit disebabkan oleh pikiran, psikosomatis. Ya. Oke, kalau Anda sudah lakuin EFT, kemudian tidak sembuh-sembuh, ya berdoa sajalah. Ya, banyak-banyak berbuat baik ya. Yang penting kita sudah usaha kan, ya. Oke, jadi katanya si Gary Craig, try out on everything. Cobalah pokoknya untuk semua kasus. Ya, coba untuk semua kasus. Karena reportnya itu begitu banyak. Saya sendiri mengajarkan ini ke banyak orang, mereka mereportkan banyak hal. Dari mulai sinusitis menaun 7 tahun, parah, sampai keluar kayak nanah, setengah jam dilakuin ini clear. Ya, sinusitis. Ya, Anda kalau mau telepon teman saya bisa, saya kasih nomor teleponnya, dia di Jakarta. Sinusitis 7 tahun, parah, sembuh. Oke. Migrain, ya. Oke,
Meskipun saya merasa terganggu dengan migrain ini mungkin ya, meskipun saya migrain, bisa juga langsung ya, sorry kok di sini ya. Meskipun saya migrain, saya tetap mencintai diri saya sendiri. Meskipun saya menderita migrain, saya pasrahkan padamu ya Allah. Udah, 3 kali ngomong, ketuk. Ya. Intinya adalah pada saat ngomong itu, Anda rasakan gak enaknya sakit itu. Rasakan itu, dan itu yang diberesin. Ya. Ketika itu dimunculkan, itu yang di tapping. Jadi itu dibuang gitu. Tapping itu adalah menggelontor itu tadi, muatan negatif yang dimunculkan tadi digelontor dengan tapping ini tadi. Jelas? Intinya di sana. Bisa saat tidak kumat, kalau Anda merasa sering kumat gitu kan, kalau cuma sesekali aja ya mungkin temporer gitu ya. Kalau temporer pada saat itu lakuin. Tapi kalau Anda tahu bahwa Anda sering seperti kayak begitu, Anda lakuin. Enggak harus nunggu pada saat kejadian. Tapi kalau mau memastikan, Anda lakuin pada saat tidak kejadian dan pada saat kejadian untuk memastikan. Ya. Oke? Oke, itu. Ya, Ibu. Contohnya? Bisa. Nah, dia sendiri merasa terganggu nggak? Dia merasa terganggu nggak? Kalau dia nggak merasa terganggu ya gimana? Dia sendiri nggak merasa terganggu kok. Contohnya apa aplikasinya? Try, coba ya. Karena itu kalau intinya begini, kalau aspeknya emosi, ini pasti bisa. Tapi kalau aspeknya bukan emosi, nggak bisa. Ya, oke. Nanti Anda lihat sendiri, efeknya langsung dahsyat sekali, bang langsung dia pegang tikusnya, ya. Kadang-kadang itu pun orang masih meremehkan, masa bisa? Ya. Tapi ini adalah tools terbaik yang saat ini saya bisa bagikan untuk Anda. Ya. Ada ikut workshop seperti ini di luaran, workshop ini aja, Anda mesti bayar sekitar 1,7 sampai 2 juta. Ya cuma diajarin ngetuk-ngetuk kayak begitu aja. Really, bener. Ya, Anda lihat nanti kalau ada pelatihan EFT, Anda lihat tuh berapa. Ya, oke. Ini adalah satu tools yang sangat luar biasa, ya, dikembangkan oleh Gary Craig. Anda bisa baca di emofree.com, ya. Risetnya itu sangat luar biasa, dimulai dari Roger Callahan sejak tahun 1970 sekian, terus dikembangin ya sampai 1980-an dan sampai sekarang ini. Kita di Indonesia ini ketinggalan sangat jauh, ya. Kita masih terapi pakai, kalau psychology itu apa? Cognitive behavior therapy ya, psychoanalysisnya Sigmund Freud, ya, masih yang kuno. Ya, di luar negeri sudah berkembang lebih dahsyat lagi. Oke, penelitian mereka jauh lebih dahsyat, ilmunya sangat up to date. Ya, sekarang satu hal lagi, ini satu cara yang lain lagi ya. Clearing proses yang ini mengaktifkan perasaan. Oke. Anda pilih satu aspek yang Anda mau clearkan, terutama mengenai goal, menjadi baron, count, atau marquis. Ya. Kalau kita bicara goal, itu biasanya karena keinginan. Ya. Dan Anda harus tahu, keinginan itu ada 3. Ya. Ada 3 jenis. Ada 3 level. Ada yang cuman ingin, ada yang memilih untuk mendapatkannya, dan ada yang komit dan mengizinkan dirinya untuk mendapatkannya. Oke? Nah, ini sekarang kita lihat perbedaannya. Ya. Kalau yang cuma ingin, saya ingin kaya, saya ingin naik mobil ini, saya ingin punya rumah ini, saya ingin jadi marquis, ya, saya ingin punya kehidupan yang seperti ini, ya cuma ingin. Oke?
Tapi keinginan saja nggak cukup, betul nggak? Anda tanya siapapun, dari level ekonomi apapun, paling rendah sampai paling tinggi, mereka semua punya keinginan, betul? Ya, tapi nggak semua yang bisa mencapainya kan? Keinginan aja nggak cukup, ya. Level kedua naik. Anda di sini sudah mulai memilih, Anda sudah memutuskan, ya. Di sini sudah ada konsekuensi. Saya memilih untuk menjadi Baron. Saya memilih untuk menjadi Count, Marquis, dan lain sebagainya. Ya, di sini sudah ada konsekuensi. Ya, saya memilih untuk menjadi lebih kaya. Oke? Lebih tinggi lagi, Anda di sini sudah komit dan mengizinkan diri Anda. Komit aja nggak cukup, Anda harus mengizinkan diri Anda. Ya, tidak ada alasan negatif, nggak ada kata jika, nggak ada kata tapi. Ya, kalau Anda masih, ya, saya mengizinkan diri saya untuk menjadi kaya. Tapi asal kerjanya jangan susah-susah. Gak bisa, ya. Pokoknya kalau Anda sudah mengizinkan diri Anda